Oke, hari ini kita akan membahas mereview setelah uji lama nyala Lubi 2882. Lubi 2882. Penampakannya seperti ini. Nah, ini kalau dicas ada warna hijau yang ada di dalam itu. Jadi saya matikan dulu. Nah, ada warna hijau kan? Kalau ini kita copot, jadi warna hijaunya itu enggak di sini, tapi di dalamnya ini. Kita copot ya. Nah, kan hilang. Jadi kalau kecas itu penuh warna hijaunya ada di dalam sini. Oke, saya pertama karena udah saya tunggu dari tadi. Kemudian yang akan kita bahas pertama kali adalah bentuknya. Ini bentuknya paling bagus dari seri Lubi menurut saya ya. Karena Lubi-Lubi yang lain bentuknya seperti ini. Ini kan jadi jauh banget. Nah, lihat. Wow. Lubi sudah berinovasi nih. Lubinya berevolusi. Lubinya berevolusi. Oke. Bentuknya seperti ini. Lubinya sudah bagus banget nih ya. Oke. Jadi ini seri Lubi dengan seri sepertinya Nightcore. Jadi bentuknya hampir sama persis dengan Nightcore Nu 32, bahkan ini lebih pendek ya. Oke. Jadi kalau sama Nightcore ini lebih pendek. Nah, lebih pendek ininya lubinya. Ya, sama persis ya. Hampir sama persis gitu. Mantap ya. Kemudian build quality. Bentuknya udah, jadi ini seperti ini. Nah, ini cara memiringkannya seperti ini. Nah, ini aman ya. Ya, kalau goyang-goyang tetap aja kena. Kalau misal ya gini ya. Nah, tetap aja bergerak antara maju. Ininya tetap bergerak karena beratnya di sini. Kemudian bentuknya untuk headbandnya bagus, tebal, bisa dipanjangkan sesuai ya, disesuaikan. Kemudian LED-nya seperti ini bisa dilihat. Jadi nah seperti ini hampir sama seperti ini juga, hampir sama seperti di Nightcore. Nah seperti itu. Kemudian bentuknya ya bagus-bagus saja ya. Ini adalah yang sebelah ini warna merah, kemudian ini infrared, ini penerimanya ya seperti ini. Untuk bentuk ini paling bagus, nggak usah perlu dibahas terlalu banyak. Dan ini waterproof IPX4, artinya bisa kehujanan. Kalau kehujanan nggak mati tapi tidak dicelup. Kalau dicelup nggak tahu, belum pernah coba. Tapi kalau dilihat dari ininya memang ini lebih bagus daripada seri-seri yang lain dari Lubi. Kalau ini kelihatan kalau dicelup langsung masuk. Kalau ini kelihatan lebih kuat gitu ya. Tapi di sini ya, nah ini ada ya lumayan lebih kuat daripada seri yang lainnya. Ini kelihatan lebih kuat ya. Ini kuat, kemudian halus. Ini halus ini. Halus, semuanya halus. Build quality-nya jempol lah. Jempol dengan harga segitu 60.000 ya. 67.000 saya beli. Kemudian uji nyala. Oke, kita bandingkan dengan Nightcore ya. Ini yang bikin ilfeel itu ini. Kita coba Nightcore. Oke. Nightcore di 190 lumen. 1, 30, 190 ya. Kita coba Lubi di mode height-nya. Oh. Kalau di sini ya, itu lebih terang yang Lubinya. Berarti artinya hasil cahaya di mode high itu lebih dari 190 lumen. Kita coba ke ini yang turbo 550 lumen. Nah, segini. Ini perbandingannya versi turbonya. Oke. Bisa dibandingkan ya. Kira-kira ya, seperti ini.
Kalau versi turbonya masih menangan Nightcore, tapi untuk di 190 lumen itu masih menang Lubinya. Nah, kemudian versi middle-nya, oh yang sini ya. Oke, kita ulangi ya. Ini versi high, middle-nya segini, kemudian untuk Nightcore-nya segini. Oke. Kita bandingkan Nightcore di versi high-nya. Nah, segini. Ini middle-nya segini. Jadi memang lebih terang ini ya. Lebih terang Nightcore-nya di versi high. Kalau di versi 30 lumennya segini. Jadi untuk versi, nah, ini adalah versi low-nya. Low tuh segini. Jadi sekitar 30 lumen. Ini 30 lumen punya Nightcore. Kemudian ini berapa lumen nggak ada keterangan, jadi kita nggak tahu. Tapi lebih terangan di Lubinya. Untuk low-nya ini 30 lumen. Nah, sekitar segini. Bisa dibandingkan sendiri ya. Cuma memang cahaya Lubi itu tidak enak, terlalu putih, bukan tidak enak. Jadi cahaya Lubi itu putih, kalau Nightcore itu agak kuning sedikit gitu. Nah, seperti ini bisa dibandingkan ya. Ini adalah versi low-nya. Ini perbandingannya seperti itu. Kemudian untuk warna merahnya seperti ini. Ini warna merah dari apa itu? Lubi. Kemudian ini adalah warna merah dari Nightcore. Seperti ini. Hampir-hampir sama ya. Cuma memang lebih terang di Nightcore-nya. Oke. Oke, kemudian uji nyala, lama nyala. Nah, ini yang kita tunggu ya. Kenapa reviewnya jadi lama gitu? Kemarin ini udah saya catat. Jadi yang permasalahan kemarin itu bukan di versi high-nya, tapi di versi middle-nya. Versi middle itu mendapatkan hasil yang berbeda setelah saya cek selama 3 kali. Jadi versi high ini itu tahan 4 jam 9 menit itu udah redup. Kemudian versi apa itu 260, berarti 4 jam ya. 4 jam 9 menit artinya dapat 4 jam. Versi high ini dapatnya 4 jam. Kemudian setelah itu saya cas, itu bisa lama casnya itu 3,5 jam. Lama ngecasnya itu 3,5 jam. Saya catat ini sampai lama. Kemudian saya coba versi mid ini. Nah, ini versi midnya. Uji coba pertama itu bisa bertahan 9 jam. Tapi udah redup banget, tapi belum mati. Artinya midnya itu bisa bertahan 9 jam. Kemudian uji coba kedua, versi midnya cuma dapat 5 jam. Kan aneh ya. Kemudian saya ulangi lagi karena penasaran. Versi midnya saya uji lagi ini, dapat 6 jam 42 menit, artinya hampir 7 jam ya. Namun memang di 5 jam, setelah 5 jam itu redup gitu loh, udah nggak seterang pas di jam-jam pertama gitu. Jadi setelah 5 jam itu ada peredupan, kemudian di 6 jam 42 menit ini udah redup banget. Dan ini adalah 9 jam itu tak tinggal tidur. Jadi tahu-tahu pagi, kok tahu Pak 9.30 ya, tahu-tahu lo udah redup banget, dapat 9 jam. Artinya kalau memang dibutuhkan sekali sampai 9 jam pun itu masih bisa hidup gitu. Kemudian yang bikin jengkel itu di versi low. Saya uji sampai 2 kali ini, nerus ya, saya matikan kemudian saya teruskan, itu dapatnya 18 jam. Jadi versi low ini dapat 18 jam. Ya lumayan banget. Saya udah uji coba di beneran gitu, versi low-nya dari Lubi ini untuk jalan kaki udah cukup.
malah enakan kalau saya sendiri pribadi berpendapat itu enakan di versi low untuk jalan kaki. Kenapa? Nggak terlalu silau. Jadi kalau pakai versi terang ini, kalau malam gitu ya, dan penerangan kita cuma pakai ini tok, itu malah sekitarnya itu malah gelap sekali dan kita susah, nggak enak kenapa? Yang tidak kena senter itu jadi terasa gelap banget. Jadi memang kalau memang jalan kaki bisa di versi low ini aja udah cukup. Ini kalau nggak salah itu sekitar 40 sampai 50-an, 30 sampai 50 lumen. Jadi udah cukup banget untuk penerangan jalan kaki dan bisa digunakan selama 18 jam. Artinya untuk hiking udah bisa dipakai gitu ya, dengan sekali cas. Jadi untuk hiking naik bisa, turun bisa, nggak usah pakai cas, namun dengan mode low. Kalau pakai mode hike dapat 4 jam, kalau mode mid dapat 5 jam, kan lucu. Artinya kita nggak usah pakai mode mid, karena apa? Mid dan hike borosnya sama baterainya. Mid dan hike borosnya sama, baterainya itu borosnya hampir sama, cuma beda 1 jam. Kan mending pakai hike ya, beda 1 jam tok kan gitu. Kemudian kita harus nyiapkan charging selama 3,5 jam gitu. Ini 1800 mAh. Kalau bawa power bank artinya butuh 1,5 kali lipat berapa? Ya sekitar 4000 mAh ya. 4000 mAh bisa ngecas ini sampai full, tapi ini 3,5 jam masalahnya. Saya belum pernah nyoba pakai power bank bisa penuh apa enggak dengan 4000 5000 ya, 5000 mAh. Ini belum pernah saya coba. Kemudian lama charge udah ada, ini 3,5 jam. Kemudian sudah ya, udah. Kita bahas kelemahan. Kelemahan yang saya temukan adalah ini miringnya cuma bisa 45 derajat kalau nggak salah ya, 45 ya. Jadi ini nggak semiring, nah ini. Nah kalau miringnya cuma segini itu kita nggak bisa buat servis ya. Kita mau dandan-dandannya apa, mau bongkar-bongkar sesuatu, cahaya itu nggak bisa turun di, nah ini kan cahaya ke sini terlalu miring. Kita coba ini ya. Nah ini lebih miring. Nah, kita bandingkan kemiringannya. Nah yang banding gitu ya. Nah ini kan ketika ini sama-sama ini. Nah ini kan ketika kita sedang bongkar sesuatu, fokus cahaya itu tepat di mata kita gitu. Nah kalau ini di atasnya dikit, jadi kalau kita bongkar-bongkar kita perlu bingungi gitu. Dan memang ini nggak didesain untuk bongkar-bongkar. Desainnya untuk hiking gitu ya. Jadi kalau hiking memang enak banget dengan ini. Kalau ini desain di hiking kan di sini. Namun kalau kita jalan, nah kayak gini. Jadi ini terlalu rendah. Jadi memang desain hikingnya segini. Kalau ini, nah ini turun gitu loh. Jadi memang ini didesain untuk hiking, jalan gitu. Bukan untuk dandan-dandan. Tapi bisa juga, udah saya coba dan bisa gitu. Walaupun kita cahaya nggak dapat di fokusnya. Kemudian tidak bisa hidup sambil dicas. Nah ini kelemahan totalnya di sini. Jadi kalau ini mau kita hidupkan, artinya nggak bisa dicas sambil dihidupkan. Nggak bisa dicas sambil lampunya hidup. Kalau ini bisa. Nah ini bisa dicas dan sambil dihidupkan, jadi unlimited. Jadi cahayanya bisa unlimited, tinggal kita cas, kemudian kita cas, kita hidupkan, aman. Kalau ini enggak, dan ini power outletnya juga di bawah. Jadi kalau kita pakai ini kan gini ya, terus mau dicas, artinya ini di wajah kita ini kabelnya ini. Kalau ini di sini bisa di pinggir, jadi kabelnya memang di pinggir ya. Beda harga, nggak usah terlalu dibahas ya. Ini harganya 400-an, ini harganya 65, artinya hampir dapat 6 ya. Nggak usah terlalu dibahas karena beda harga. Kemudian kelebihan. Kelebihan yang saya temukan itu murah, murmer ini. Harga segitu dengan kualitas segini itu
recommended. Kemudian ringan banget dipakai, enak. Jadi ini lebih ringan daripada ini ya. Ringan banget, enak ini, ringan. Kita coba ya. Dapat 72 gram. Kita bandingkan dengan ini biar sama. Dapat 95 gram. Jadi 20 gram lebih ringan daripada Netcore ya. Kemudian berikutnya enak dipakai. Jadi ini enak dipakai, ini lebih longgar, jadi bisa longgar, dan ini mulurnya enak. Ini headbandnya juga enak, ini juga halus, nggak jerotok ya. Kalau ini kemarin jerotok karena ini terlalu ada mana tuh ya? Ini banyak ini. Jadi ini enak banget dipakai, enak, ringan, enak. Kemudian yang berikutnya terang banget, terang sekali. Versi high-nya ini terang banget. Ini terang banget. Kalau di luar terang banget. Ya memang nggak seterang center center tangan ya, tapi kalau untuk center kepala ini udah top banget. Oke, kita bandingkan keterangannya dengan ini karena belum ya. Nah ini XPE, bisa dibandingkan ya, XPE ini. Oke, terangnya kan bedanya banget, jauh banget. XPE dan ini jauh kan, dapat XPE. Kemudian kita bandingkan dengan T6 ya. Oke, ini T6 nya dapat segini. Oke, bandingkan aja. Ini T6 segini, bisa dibandingkan gitu. Artinya ini memang terang banget. Kalau terangnya itu nggak ada lawan. Terus apalagi, oh ini. Jadi ini bisa hidup model segini loh. Nah, ini hidup kemudian mati gitu. Dan hidup, mati, hidup, mati. Oke, kita bayangkan seperti ini ya. Ini saya letakkan di atas kamera. Kemudian saya matikan. Nah, pas gini itu bikin kaget itu. Jadi kaget sendiri dengan tangan kita karena telapak tangan kita kan kena cahaya ya. Jadi malah gitu. Pas di atas di depan mata gitu. Tapi keren loh, ini fitur ini keren banget. Jadi saat kita ketemu temen, jadi kan gini, saat kita pakai itu, kemudian kita ketemu temen tinggal mati gitu. Jadi saat kita ketemu berpapasan itu mati, hidup, mati. Jadi nggak bingung nyari pencetannya di mana karena ini di atas kepala. Jadi ini fitur yang paling keren, kemudian terang. Intinya ada itu kelebihan. Ini ada model paling terangnya. Oke, seperti ini. Enaknya di sini terang ya, sangat terang sekali. Ini terang banget. Oke. Ini terang. Ini adalah tekukan paling kecil, paling pendek. Jadi ini bisa dilihat, ini adalah kondisi normal. Saya lihat normal gitu ya. Nah, seri Lubi itu selalu seperti itu. Jadi ada blind spot. Kemudian ini kondisi paling terang. Kita coba kondisi mode keduanya. Ini udah cukup untuk jalan, udah saya coba, udah sangat terang. Kemudian untuk mode paling redupnya pun sebenarnya ini untuk jalan malah lebih enak. Kenapa? Karena nggak terlalu terang dan nggak terlalu redup. Jadi ini mode jalan yang paling enak. Kalau untuk jalan ini paling enak karena nggak terlalu terang, nggak terlalu redup. Kalau di realnya nggak senitik itu, tapi ini lingkaran gitu, bentuknya lingkaran.
Oke, kira-kira seperti itu untuk review Lubi 2882. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu. Lubi 2882.